Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dra Anda Eldarni, MPD, dan Ibu Elsa Rahmayanti, MPD. Perkenalkan saya Henika Karolina, NIM 2207640, dari Program Studi Pendidikan Informatika akan mempresentasikan materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Adapun indikator pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini ialah: pertama, konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka; yang kedua, kebijakan Merdeka Belajar; tiga, metode pembelajaran Merdeka Belajar; empat, tujuan Merdeka Belajar; lima, landasan hukum Merdeka Belajar; dan yang terakhir, implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, kita akan membahas konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar merupakan langkah transformasi pendidikan yang disebutkan sebagai arah kebijakan dan strategi yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi di semua jenjang pendidikan, hasil belajar yang berkualitas, dan kualitas pendidikan yang merata secara geografis dan sosial ekonomi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan sosial, budaya, perubahan kehidupan kerja, dan perkembangan teknologi yang pesat, kompetensi siswa harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak hanya industri dan kehidupan kerja, tapi juga masa depan yang berubah dengan cepat. Pendidikan tinggi dituntut memerlukan kemampuan merencanakan dan melaksanakan proses perkembangan yang inovatif agar mahasiswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal dan konsisten yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk dapat menjawab tantangan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia kerja dan industri, serta dinamika masyarakat. Perubahan yang akan dilakukan dalam kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian. Ekosistem pendidikan diharapkan bercirikan suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan kerjasama, dan keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat. Dalam hal ini, guru bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran. Secara pedagogis, pelatihan meninggalkan pendekatan standar untuk pendekatan heterogen. Kurikulum akan bersifat fleksibel, berbasis keterampilan, fokus pada pengembangan karakter, dan dapat disesuaikan. Dalam hal ini, sistem penilaian dirancang untuk mendukung peningkatan hasil dan kemajuan pembelajaran. Di perguruan tinggi sendiri, kebijakan Merdeka Belajar meliputi pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, lembaga pendidikan yang berbadan hukum, serta mahasiswa berhak mengikuti pembelajaran di luar program studi. Adapun program utama yang terkait dengan kebijakan ini diantaranya: satu, pelaksanaan ujian sekolah berbasis standar nasional. Menurut Kemendikbud, tata cara baru penyelenggaraan USBN akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga ujian hanya dilakukan di sekolah. Ujian ini berfungsi untuk menilai kompetensi siswa, dapat berupa tes tertulis atau metode penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan pekerjaan rumah, baik itu kerja kelompok, kerja tulis, dan lain sebagainya. Hal ini membuat guru dan sekolah lebih mandiri dalam menilai hasil belajar. Yang kedua, ujian nasional menjadi penilaian nasional dan survei karakter. Sedangkan untuk ujian nasional tahun 2020 merupakan ujian nasional terakhir. Mendikbud menerangkan bahwa pada tahun 2021 ujian nasional akan dipindahkan ke asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari penalaran bahasa atau literasi, matematika atau numerasi, dan penguatan pembinaan karakter. Tes tersebut dilakukan oleh siswa yang kelasnya di tengah jenjang sekolah, yaitu kelas 8, 4, dan 11. Untuk mendorong guru dan sekolah dalam meningkat kualitas pembelajaran, hasil ujian ini tidak akan dijadikan dasar pemilihan siswa untuk jenjang selanjutnya.
Arah kebijakan ini juga terkait dengan best practice di tingkat internasional seperti PISA dan TIMS, ujian Mendikbud. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyederhanakan pembuatan RPP dengan menghilangkan beberapa bagian. Berdasarkan kebijakan baru ini, guru memiliki hak untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti rencana pelaksanaan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Mendikbud menjelaskan bahwa RPP ditulis secara efektif dan efisien, di mana memberikan waktu lebih banyak bagi guru untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri, dan cukup 1 halaman saja. Yang terakhir, fleksibilitas dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan Kampus Merdeka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menampung siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur kenaikan pangkat maksimal 5%, dan jalur prestasi atau sisanya 0 hingga 30% yang disesuaikan dengan kondisi daerah, karena Mendikbud mengatakan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan bagian akhir. Kebijakan sistem zonasi PPDB dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk sekolah-sekolah favorit. Dan sistem ini seharusnya berlaku tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru dan dosen. Dengan adanya 4 kebijakan ini, kita berharap pemerintah wilayah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi menggunakan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, misalnya redistribusi pengajar ke sekolah yang kekurangan serta memberikan kemerdekaan kepada guru. Hal itu juga akan memberi kesempatan pengajar untuk mengetahui tujuan pengembangan diri dan konteks implementasi dalam seluruh siswa. Pengajar merdeka pada perencanaan, pedagogi, dan penilaian. Setiap siswa butuh hal yang tidak sama dengan kita. Dengan istilah lain, setiap siswa butuh kemerdekaan pengajar untuk menentukan dan beradaptasi. Kemerdekaan guru merupakan salah satu pemangku kepentingan terbesar pada pendidikan yang mampu membalikan piramida pendidikan Indonesia. Kalau saja setiap pengajar bisa menaruh umpan balik berkelanjutan dalam pemangku kepentingan, pasti perubahan pendidikan akan lebih cepat tercapai. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan Merdeka Belajar. Mendikbud menyampaikan kebijakan kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah Menteri Pendidikan, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang. PTN dan PTS akan diberi otonom untuk membuka program studi baru. Jika pertama PTN dan PTS memiliki akreditasi A dan B, yang ketua PTN dan PTS telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk top 100 World Universities, kecuali prodi kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C. Mendikbud menjelaskan bahwa kerjasama PTN dan PTS dengan organisasi meliputi penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi mahasiswa. Mendikbud juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, program reakreditasi yang bersifat otomatis. Akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis. Mendikbud menjelaskan bahwa permohonan reakreditasi perguruan tinggi dan prodi dibatasi maksimal 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi terakhir. Untuk perguruan tinggi dengan akreditasi B dan C sewaktu-waktu dapat mengajukan peningkatan akreditasi. Kemudian perguruan tinggi yang mampu memperoleh akreditasi internasional juga akan diberikan akreditasi A. Daftar akreditasi internasional yang diterima akan ditetapkan dengan keputusan Menteri. Penilaian akreditasi dilakukan oleh BANPT apabila diketahui adanya penurunan mutu.
Ini termasuk pengaduan masyarakat dengan bukti nyata dan penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang masuk dan lulus dari program studi atau universitas itu. Yang ketiga, perguruan tinggi nasional perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. PTN Badan Layanan Umum atau BLU dan Satuan Kerja akan dipermudah persyaratannya untuk menjadi PTN berbadan hukum tanpa terikat status akreditasi. PTN dapat mengajukan kapanpun jika PTN merasa sudah siap menjadi PTN badan hukum. Yang keempat, memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester. Universitas harus menawarkan hak mahasiswa secara sukarela yang memungkinkan mahasiswa memperoleh 2 semester atau 40 satuan kredit semester di luar kampus. Selain itu, mahasiswa juga dapat memperoleh SKS pada program studi lain di dalam kampusnya selama 1 semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk program studi kesehatan. Di sisi lain, bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas saat ini sangat rendah dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Apalagi di beberapa kampus pertukaran mahasiswa atau praktik kerja akan menunda kelulusan mahasiswa. Yang kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa persepsi tentang satuan kredit semester itu berubah. Satuan kredit semester atau yang kita kenal dengan SKS didefinisikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Kegiatan di sini meliputi pengajaran di kelas, magang atau penempatan kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, penelitian, riset, belajar mandiri, maupun kegiatan belajar mengajar di daerah terpencil. Daftar kegiatan yang boleh dipilih mahasiswa dapat dipilih dalam program yang ditetapkan pemerintah atau yang disetujukan rektor. Mendikbud juga menjelaskan bahwa semua kegiatan yang dipilih mahasiswa akan dipimpin oleh dosen pilihan kampus. Yang ketiga, metode pembelajaran Merdeka Belajar. Karena pendidikan Merdeka Belajar adalah respon terhadap era revolusi baru ini, maka sangat relevan untuk melihat data mutakhir dan diskusi terbaru tentang metode pembelajaran. Namun kepastian dalam era revolusi industri 4.0, kebutuhan yang paling utama ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih tepatnya dalam metode pembelajaran ialah peserta didik menguasai literasi baru. Literasi baru yang dimaksud ialah pertama, literasi data. Literasi ini merupakan keterampilan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di seluruh dunia digital. Yang kedua, literasi teknologi. Literasi ini memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, atau coding artificial intelligence and engineering principles. Yang ketiga, literasi manusia. Literasi berupa penguatan humaniora, komunikasi, dan desain. Berbagai kegiatan literasi ini dapat diselesaikan murid dan guru, baik itu sistem dan atau metode pelajaran pada Merdeka Belajar, memiliki tujuan yang sama. Peserta didik yang mampu menguasai literasi baru akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam membangun masa depan Indonesia. Yang kedua, metode pembelajaran menurut beberapa para peneliti. Peneliti 1. Menurut Muhammad Al-Fariski Nizamuddin Gifar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasi, dan Caraka Putra Bakti pada tahun 2018, metode pembelajaran lainnya adalah metode pembelajaran berbasis blended learning dalam era revolusi industri 4.0. Blended learning merupakan kombinasi metode belajar offline seperti tatap muka dan lain-lain dengan metode pembelajaran yang online atau e-learning. Yang kedua, Aik Wulandari, Putri Handayani, dan Dodi Rahayu Prasetyo pada tahun 2019 menawarkan metode Education Mini Vlog atau EMC. Ia menawarkan metode ini sebagai respon terhadap proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan siswa yang tidak menyukai pembelajaran monoton. Dari hasil observasinya di MTS NU Ibtidaul Falah, hasil belajar meningkat menggunakan metode EMC. Informasi tersebut diperoleh dari hasil nilai pretest sebelum digunakan metode EMC dibandingkan nilai setelah digunakan metode EMC.
Peneliti 3, Aprilia Riana Putri dan Muhammad Ali Muzaki pada tahun 2019 menyempurnakan dengan metode pembelajaran dengan media seperti media cetak berupa buku, modul, LKS. Yang kedua, media elektronik berupa video, audio, presentasi multimedia, dan konten online. Kemudian ada juga metode Kahoot, yaitu memasukkan soal pilihan ganda ke aplikasi Kahoot yang menggunakan fasilitas internet dan bisa menjawab soal langsung. Kahoot tepat menjadi instrumen dalam metode pembelajaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran dalam industri 4.0 menggunakan metode e-learning berupa aplikasi. Pemerintah mengintervensi kebijakan pendidikan Merdeka Belajar dengan memperbarui kurikulum dengan lebih menekankan konsep STEM, yaitu sains, teknologi, desain, seni, dan matematika. Menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional untuk kebutuhan industri di masa depan. Dan metode pembelajaran harus mampu melakukan hal tersebut yang melambangkan keberagaman Indonesia. Untuk mencapai tujuan satuan pendidikan, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, jika pendidikan yang mereka pelajari adalah nyata, program yang baik, maka di sini dibutuhkan kekuatan dan keberanian membuat dan menjalankan program dengan baik, ujar Eko Rusdianto pada tahun 2019. Yang keempat, tujuan Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang mengembangkan bakat dan minat siswa. Kurikulum ini diresmikan pada Februari 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kurikulum ini merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dalam kurikulum ini, guru memiliki keleluasaan untuk memilih materi yang berbeda untuk memastikan bahwa pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswanya. Keunggulan kurikulum Merdeka. Pertama, sederhana tapi lebih fokus. Materi yang diajarkan lebih sederhana, lebih mendalam dan hanya fokus pada hal-hal yang esensial, sehingga siswa dapat belajar lebih dalam dan tidak terburu-buru, serta lebih memahami apa yang dipelajari. Yang kedua, lebih merdeka. Guru dapat mengajar dengan lebih fleksibel sesuai dengan presentasi dan tahap perkembangan siswa. Selain itu, sekolah memiliki kekuatan untuk mengembangkan kurikulum sesuai mata pelajaran dan siswa. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Karena pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dan mengeksplorasi permasalahan yang sebenarnya. Di balik kelebihan kurikulum Merdeka, juga kurikulum Merdeka memiliki kekurangan. Di antaranya kurang matang dalam persiapannya. Mengingat kurikulum Merdeka baru diresmikan, penelitian dan evaluasi yang lebih mendalam tentunya diperlukan untuk implementasi yang efektif dan memadai. Yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Jika melihat tata cara pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, sistem pendidikan belum membahas secara detail upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, kekurangan kurikulum Merdeka ialah kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Tujuan Merdeka Belajar. Pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Dengan menekankan pengajaran dari sudut pandang pengembangan, keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, kurikulum ini mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi guru dan siswa. Yang kedua, mengejar ketertinggalan pembelajaran. Dalam kurikulum ini, dunia pendidikan Indonesia mencoba menggunakan kebebasan siswa untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari. Model pembelajaran ini telah diterapkan di beberapa negara maju, dan tujuan lain dari kurikulum ini adalah untuk mengatasi keterlambatan belajar akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengembangkan potensi murid. Keluasan dalam melaksanakan proses pembelajaran juga menjadi salah satu kunci bagi siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap mata pelajaran yang ditawarkan, sehingga potensi siswa dapat dikembangkan. Guru juga dibantu dalam memberikan materi kepada siswa melalui berbagai media yang ada di saat ini. Yang terakhir, tujuannya ialah menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Memang, sebelum penerapan kurikulum ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas
penunjang khusus untuk infrastruktur pendidikan, terutama di bidang informasi dan teknologi terbaru. Tidak hanya itu, melakukan revolusi pendidikan di semua jenjang pendidikan melalui konsep merdeka belajar secara menyeluruh. Yang kelima, apa saja landasan hukum merdeka belajar? Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi diantaranya: pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Yang keenam, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Yang terakhir yaitu implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan cara memilih implementasi kurikulum ini, yang meningkatkan tingkat kesiapan masing-masing satuan pendidikan. 3 jalur ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing satuan pendidikan. Pembelajaran mandiri. Pertama, pembelajaran mandiri, yaitu memberikan kebebasan satuan pendidik dalam pelaksanaan kurikulum ini, namun tidak menggantikan kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan. Yang kedua, perubahan mandiri. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan menggunakan bahan ajar. Yang ketiga, berbagi mandiri. Sekolah dapat mengembangkan sendiri bahan ajar sebagai bagian dari implementasi kurikulum ini. Jalur ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum ini dengan mengembangkan bahan ajar yang digunakan secara mandiri. Merdeka Belajar dianggap sebagai kurikulum yang paling tepat. Hal ini sangat cocok untuk mendorong pengembangan pendidikan berbasis industri 4.0. Pendidikan dengan basis industri 4.0 menggunakan data teknologi sebagai industri masa depan. Dengan pemberlakuan kurikulum merdeka, pemerintah tentunya harus menyebarluaskan informasi tentang kurikulum baru ini dan melakukan persiapan yang lebih matang. Guru menjadi titik sentral implementasi kurikulum. Harus diberikan model pelatihan secara bertahap, namun berkelanjutan. Memperkenalkan strategi pembelajaran yang mendukung siswa, meningkatkan kualitas pedagogi guru, dan mengubah cara berpikir dari paradigma lama guru. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.